untuk informasi yang tentu Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, berapa sih besarannya? Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kita lihat bersama Bapak Ibu ya, besarannya gaji dari P3K. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di gaji P3K ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya, salam hormat, salam berjumpa lagi dengan saya Ali Zainal dari Schoolpedia. Di video ini kita akan membahas lengkap tentang besaran gaji guru P3K Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelumnya juga kami ucapkan selamat bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus P3K baik dari gelombang 1 ataupun gelombang 2. Dan bagi Bapak Ibu yang belum lulus di gelombang 3, saya doakan semoga segera lulus dan bisa menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN. Berbicara tentang gaji guru P3K Bapak Ibu di tahun 2022 ini, tentu ini sudah diatur pada kebijakan pemerintah di sini, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah diatur Bapak Ibu ya oleh pemerintah tahun 2020 lalu. Nah, yang ingin kita ketahui bersama tentu Bapak Ibu, berapa sih besaran gaji P3K? Nah, Bapak Ibu sekalian, pada peraturan presiden ini kita bisa mengetahui bahwa pada pasal 2 di sini Bapak Ibu ya, kita lihat bersama. Pasal 2 ini ya, P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Bapak Ibu ya. Tentu ini sudah jelas. Dan yang berikut Bapak Ibu, yang kedua ini P3K diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, diberikan gaji yang besarnya didasarkan pada golongan dan masa kerja. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Nah, golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan pada peraturan presiden ini. Ya, jadi gajinya itu sesuai dengan golongan dan masa kerja untuk P3K ini tentu Bapak Ibu ya. Ya, hampir miriplah dengan PNS atau CPNS. Ya, yang berikut Bapak Ibu, pada ketentuan ini ya, selain gaji pokok ini juga ada informasi yang penting perlu kita ketahui juga Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan gaji P3K ini ya, guru P3K ini juga mendapat kesempatan gaji berkala ya, kenaikan gaji istimewa juga yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. Dan ini untuk besarannya berapa Bapak Ibu untuk kenaikan gaji berkala ini ya, diatur pada ketentuan peraturan presiden ini juga. Nah, nanti juga akan kita bahas lengkap Bapak Ibu, maka dari pastikan menyimak sampai selesai Bapak Ibu biar mengetahui secara utuh, dan tentu semoga bermanfaat. Dan Bapak Ibu juga jangan sampai ketinggalan update terbaru dari channel Schoolpedia ini. Pastikan Bapak Ibu sudah mengklik tombol subscribe dan tombol lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu nanti secara otomatis mendapatkan update terbaru informasi dari kami. Nah, kita lanjut Bapak Ibu untuk ketentuan gaji berkala ini atau gaji istimewa ya, diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Menpan ya, bidang pendayaan dan aparatur negara. Nah, kita juga akan bahas lengkap juga nanti Bapak Ibu. Nah, kita lanjut Bapak Ibu di sini. Ini juga, nah ini yang kita cari juga Bapak Ibu ya. P3K diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan ya, dimaksud pasal 2 tadi, diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS juga Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi kita bisa tahu Bapak Ibu ya, antara P3K dan PNS tentu gajinya itu relatif hampir sama ya. Artinya relatif, nanti tentu ada bedanya Bapak Ibu ya. Bedanya nanti juga akan kita bahas ya. Kita bersabar dulu, kita pelajari tahap demi tahap. Yang berikut Bapak Ibu, tunjangan ya. Tunjangan ini ada 5 item ini Bapak Ibu. Wah, ini keren sekali Bapak Ibu ya. Jadi ada tunjangan keluarga ini, nah, kemudian tunjangan pangan, lalu tunjangan jabatan struktural, kemudian tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya ya Bapak Ibu. Tunjangan lainnya ini bisa saja contohnya adalah sertifikasi ya pada sertifikat pendidik, dan tunjangan-tunjangan lain
Yang tentu ini kan peraturan secara umum. Jadi kalau untuk Bapak Ibu guru ya salah satunya sertifikasi tadi ya. Dan berikut Bapak Ibu, untuk besaran tunjangannya P3K ini ya diatur sebagaimana pada ketentuan peraturan yang berlaku pada PNS juga Bapak Ibu ya. Dan berikut kita lanjut Bapak Ibu ya. Untuk informasi yang tentu Bapak Ibu tunggu-tunggu ya, berapa sih besarannya? Nah ini Bapak Ibu ya, ini kita lihat bersama Bapak Ibu ya, besarannya gaji dari P3K. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di gaji P3K ini ya, kita bisa melihat Bapak Ibu ada beberapa golongan yang tentu Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah golongannya ini bisa kita lihat ya, mulai dari di sini ya, golongan 1 Bapak Ibu ya. Ada golongan 1, 2, 3, 4 ini ya. Bapak Ibu bisa melihat bersama. Jadi biar Bapak Ibu tahu ya. Jadi ada golongan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian masing-masing golongan ini memiliki masa kerja ya. Ini MKG ini maksudnya adalah masa kerja golongan Bapak Ibu ini ya, MKG ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus paham dulu MKG ini. Nah, masa kerja golongannya ini dimulai dari 0 tahun ya. 0 tahun itu artinya ketika baru diangkat ya. Kemudian 1 tahun, 1 tahun tidak berubah Bapak Ibu dan langsung berubah 2 tahun ini ya, 2 tahun berubah. Nah kemudian lanjut lagi berubah 2 tahun lagi dan seterusnya. Ini contohnya pada golongan 1 Bapak Ibu ya. Golongan 1 ini ya misalkan sudah mengabdi 10 tahun berarti gajinya Rp2.096.100. Itu kalau golongan 1. Nah kalau guru itu masuk golongan berapa Bapak Ibu? Nah terkait dengan guru diatur pada peraturan Menteri Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, Permen ini nomor 72 tahun 2020 Bapak Ibu, tentang perubahan atas peraturan menteri ya, yang mana dulu sudah ditetapkan pada tahun 2019 nomor 2 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru ya. Saya saya tandai ya untuk guru karena ini informasi khusus Bapak Ibu guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Nah yang berikut Bapak Ibu masih tentang guru ini ya, saya langsung sajikan informasi penting poin-poinnya, di mana peraturan ini memutuskan tentang pengadaan ya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah berikutnya Bapak Ibu ada beberapa ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada peraturan ini ya, seperti ketentuan pasal 4 yang berkaitan dengan tenaga kesehatan, dan kita lebih fokus pada di sini Bapak Ibu ya. Nah ini pada pasal 20 Bapak Ibu, pasal 20 di sini kita lihat ya, pasal 20 dan 21 disisipkan 3 pasal, yakni pasal 20A ini ya, 20A, kemudian 20B, 20C, sehingga berbunyi sebagai berikut seperti ini Bapak Ibu ya. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi ya, untuk poin 1 dimaksud pada pasal 9 diangkat sebagai calon P3K. Jadi yang telah lulus seleksi. Maka dari itu saya tadi mengucapkan selamat bagi Bapak Ibu yang telah lulus ya. Dan yang berikut Bapak Ibu, untuk pengangkatan calon P3K ya ditetapkan dengan keputusan PPK. PPK itu apa? PPK adalah pejabat pembina kepegawaian. Tentu dalam hal ini adalah bupati biasanya atau gubernur, disesuaikan dengan lingkup pemerintahan di setempat atau lingkup kerjanya ya. Kalau daerah ya bupati, kalau provinsi gubernur tentunya. Dan berikut keputusan P3K ini disampaikan kepada BKN untuk mendapatkan nomor induk P3K, nomor induk P3K ya. Jadi kalau PNS ya itu NIP ya, kalau P3K juga NIP tapi nomor induk P3K. Kemudian penerbitan NIP ya dimaksud itu paling lama 25 hari sejak waktu penyampaian. Jadi Bapak Ibu yang lulus di gelombang 1 itu sesuai regulasi di sini ya, kalau sudah 25 hari akan terbit NIP-nya pasti. Sementara diproses Bapak Ibu bersabar saja ya. Dan berikutnya untuk pasal 20B sekarang ini Bapak Ibu ya, penting sekali ini pasal 20B ini ya. P3K yang diangkat sebagaimana pasal sebelumnya tadi ya,
diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan perundangan. Ya, diangkat sesuai dengan golongan. Ya, golongannya apa? Sabar dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian golongan gaji ini terdapat pada lampiran ya yang tidak terpisahkan dalam permen ini Bapak Ibu. Nah, jadi ada lampirannya Bapak Ibu. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ya, kita cek di bagian lampiran. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Guru. Nah, ini guru. Nah, guru. Jadi kalau guru itu ada dua bagian ya, ada ahli pertama. Ahli pertama itu bagi jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana linier ya. Sarjana linier. Kemudian ada magister linier ya, yang dengan kata lain saya simpulkan ini yang lulusan D4. Nah, sedangkan yang S1 Bapak Ibu itu di sini berarti kalau Bapak Ibu lulusan S1 ya golongan 9 di sini ya, angka Romawi 9. Kalau Bapak Ibu lulus dari sarjana S2 atau MPD maka golongan 10 Bapak Ibu. Nah, kalau doktor ini ya tentu jarang sekali ya kalau guru ya. Nah, tapi ya bisa saja mungkin ya ada mungkin ya yang sudah lulus S3 itu golongan 11 Bapak Ibu ya. Dan ini fokus yang tentang guru. Dan ini berapa ya golongan ini? Nah, tadi kita lihat Bapak Ibu pada slide di sini ya. Di daftar gaji ini kita bisa melihat besaran gaji sesuai dengan golongan. Nah, sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Untuk golongan nah ini 9 Bapak Ibu ya. Golongan 9 kita lihat Bapak Ibu ini saya besarkan dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ya. Ini untuk golongan 9 Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat jelas di sini. Nah, untuk golongan 9 tadi di sini itu kalau 0 tahun ya atau baru diangkat. Nah, ini dia adalah 2.900.000 sekian. Nah, ini jadi luar biasa ya. Kalau CPNS itu atau PNS golongan 3A sarjana itu 2,5 sekian atau 26 kayaknya sudah naik. Tapi kalau P3K langsung 296. Jadi sangat semakin membuat sejahtera para guru saat ini yang tentu sudah lulus P3K. Dan ini Bapak Ibu yang misalkan 2 tahun tentu gajinya langsung naik nih 3 juta. Dan yang berikut kalau 4 tahun, nah ini 3 juta sekian, 6 tahun sekian, 8 tahun sekian. Jadi kesimpulannya adalah setiap 2 tahun sekali ini Bapak Ibu ya. Setiap 2 tahun sekali itu gajinya selalu naik ya, 8 tahun, 10 tahun dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk gaji golongan 9 khususnya guru ya, seperti informasi tadi. Dan jika Bapak Ibu mungkin masih ada bingung pertanyaan, tanyakan di kolom komentar, kita diskusi, kita sharing di situ. Dan jika bermanfaat silahkan like, share video ini dan jangan lupa di subscribe dan pencet loncengnya agar Bapak Ibu mendapatkan update terbaru dari Schoolpedia. Sampai jumpa Bapak Ibu di video kami berikutnya.